video kali ini kita mau bahas tentang 4 pilar manajemen waktu. Oke, jadi karena kita hidup di dunia ini waktunya terasa cepat sekali, tinggal beberapa bulan lagi menuju ke 2026 teman-teman. Ingat, 2026 itu tinggal 4 atau 3 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Itu cepet banget loh, kita nggak kerasa udah masuk ke pergantian tahun. Udah berapa usia kita, udah berapa amal kita, udah berapa kebaikan kita, udah sampai mana perjalanan upgrade diri kita untuk sampai kepada ridho Allah kayak gitu. Oke, 4 pilar manajemen waktu. Yang pertama adalah iman. Kita gunakan waktu khusus untuk memperkuat iman dengan cara apa? Ibadah, tilawah, nontonin podcast keislaman, nontonin kajian-kajian keislaman, sesuatu hal yang memperkuat iman kita. Yang seperti sebelumnya, video sebelumnya aku udah menyampaikan bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman terletak pada ibadahnya atau terletak pada sholatnya. Kalau misalnya kita sholat, berarti kita disebut dengan orang yang beriman. Tapi kalau kita nggak sholat, perlu dipertanyakan keimanan kita. Sama kayak HP, iman itu harus di-charge, harus diisi dayanya dengan apa? Yaitu siraman kolbu, kalau bahasa religiusnya ya, siraman kolbu. Kita harus menguatkan iman kita harus ngisi iman kita yang ada di dalam hati ini dengan sesuatu hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khususkan waktu teman-teman buat nontonin podcast lah minimal. Kalau misalnya nggak suka baca buku kayak aku, ya aku emang nggak suka baca buku. Bukan nggak suka ya, lebih ke kayaknya kurang masuk kalau aku baca buku. Mending aku tuh nonton aja. Kayak lebih ke visual audio dibandingkan visual aja kayak gitu. Kalau kalian suka baca buku, yaudah baca buku tentang keislaman, tentang tema yang menguatkan iman kayak gitu. Itu yang pertama tentang iman. Oke, yang kedua adalah amal soleh. Apa aja kebaikan yang bisa kita lakukan dalam 24 jam? Contohnya, mendoakan orang-orang yang terdekat kita, mendoakan teman-teman kita, atau menyingkirkan batu di tengah jalan, atau membantu teman, atau kalau di dalam pekerjaan ya, kita membantu kerjaan teman mungkin, atau apa ya, tidak, satu hari jangan ngomong kasar, satu hari jangan ngomong kotor, kayak gitu. Amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Oke, terus yang ketiga adalah nasihat dalam kebenaran. Ya, nggak usah jauh-jauh ceramah ya, lebih ke teman dekat aja nggak apa-apa. Kayak misalnya ini kayak aku di tempat kerja ya, aku kan kerja juga nih dari jam 7 setengah 8 sampai jam 5 sore kurang lebih. Otomatis kan di sana ketemu sholat duhur sama sholat asya. Sholat duhur sama sholat asar. Kita ketemu sholat duhur sama sholat asar. Yaudah, kalau misalnya kita mau menerapkan 4 pilar ini yang tentang nasihat dalam kebenaran, ngajak teman, ayo sholat, ayo udah waktunya nih, udah azan nih, Allah udah manggil nih, ayo sholat, kayak gitu. Terus yang keempat adalah nasihat dalam kesabaran. Gimana biar kita tetap konsisten dalam rutinitas baik meskipun bosan atau capek. Bosan, capek itu adalah sifat yang selalu datang ketika kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Sekali lagi, bosan atau capek itu terjadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau melakukan sesuatu yang gak bermanfaat, jauh dari kata bosan dan juga capek, bener gak? Contohnya, kita udah rutin setiap sholat harus ngaji. Setiap selesai sholat 5 waktu harus ngaji minimal 1 lembar. Nah itu kan suatu hal kebaikan nih. Kita bisa aja bosan, kita bisa aja capek. Tapi apa yang menguatkan itu semua? Iman kita, hati kita, pikiran kita, mindset kita yang merubah itu semua untuk menjadi bukan sesuatu hal yang capek ataupun bosan. Kita melakukan itu karena lillah, karena Allah. Karena dengan aku melakukan ini, aku jadi lebih dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, udah beres, hidupnya terjamin. Gak perlu kita susah-susah cari hiburan kemana-kemana, itu gak perlu. Cukup bentangkan sajadah, minta sama Allah, ya Allah bantu aku lagi kesusahan. Hari ini aku lagi banyak banget problem, misal hari ini di kerjaan aku lagi susah, lagi kesulitan. Udah beres semuanya. Tenang, pokoknya kalau dalam pikiran kita, mindset kita udah terjamin, aku punya Allah kok. Udah gak ada yang bisa mengalahkan, gak ada yang bisa membuat kita goyah dalam menjalani hidup ini sesuai dengan standar
dari Islam standar syariat kayak gitu. Jadi menurutku emang rugi banget teman-teman kalau misalnya kita ngejalanin hidup tuh nggak ada planning. Bukan planning ya, nggak ada schedule-nya. Kalau aku tipe yang nggak ditulis, mengandalkan otak, mengandalkan memori. Hari ini aku mau ini, hari ini mau ini, hari ini mau melakukan ini, kayak gitu. Ada apa ya, amalan khusus atau kegiatan khusus yang beda dari orang lain. Contohnya, satu hari aku harus nonton podcast nih tentang keislaman apapun yang bisa menguatkan iman, kayak gitu. Terus satu hari aku harus bisa bantu temen nih, misalnya. Atau satu hari kalau misalnya aku lihat ada sampah yang nggak pada tempatnya di tempat kerja, aku mau ngambil dan buang ke tempat sampah. Itu merupakan sebuah kegiatan yang balance gitu loh antara dunia sama akhirat. Karena sejatinya dunia sama akhirat itu satu rute, bukan beda rute. Nggak kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal dunia, karena kita kan lagi ngerantau nih di dunia, jadi kan otomatis kita melakukan hal-hal dunia dong. Buat bekal, nyari bekal supaya di akhirat nanti kita nggak kosong. Loh, kok nggak ada bekalnya kayak gitu ya. Jadi kita nyari bekal di dunia supaya ketika di akhirat tenang, tentram kayak gitu. Makanya gimana caranya buat menghubungkan antara dunia dan juga akhirat biar balance? Kita niatkan perkara-perkara dunia karena Allah. Contoh kerja, ya Allah mau berangkat nih, ya Allah aku niatkan hari ini mau kerja, mau cari rizkimu, mau cari ridhomu, tolong mudahkanlah semua pekerjaanku. Aku nggak bisa menyelesaikan pekerjaan ini tanpa bantuan darimu. Sejatinya teman-teman, kita kadang salah kaprahnya tuh kayak gini. Aku hebat karena diri aku sendiri. No, enggak. Kita hebat karena Allah udah bantu kita, karena Allah udah ngebuka jalan kita. Yang harus kita lakukan adalah jangan merasa sombong terhadap kehebatan yang udah mungkin kita rasakan. Semua ini dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah, tetap menjalankan hari-hari kita dengan produktif, tetap memaksimalkan 1 kali 24 jam kita biar nggak sia-sia. Ingat, kita di dunia ini cuma ngerantau. Kita lagi cari bekal, kita lagi cari sangu kalau bahasa Jawanya ya, sangu buat ke akhirat. Itu aja teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.